Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat peternakan dimanapun kalian semua berada. Bertemu lagi dengan saya Putra Farm dari Cilacap, asli Bongapa. Baik teman-teman, video kali ini pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan atau memperlihatkan ya tentang proses pembukaan lahan baru untuk menanam pakan ternak ya teman-teman. Jadi di sini untuk menanam rumput ya, di sini saya membuka lahan baru ya teman-teman. Dan ini sebagian sudah saya bersihkan kemarin ya, hari kemarin sudah saya bersihkan separuh ini. Kemudian sekarang kita bersihkan yang sebelah sini ya teman-teman. Oke, jadi untuk lahan yang saya gunakan di sini yaitu lahan milik perhutani ya teman-teman. Jadi di sini ada lahan milik perhutani, yaitu yang dikelola itu adalah pohon pinus ya, diambil getah pinusnya. Nah kemudian di bawah getah pinus ini lahannya itu tidak terpakai ya teman-teman, atau seperti ini ya, semak belukar ya teman-teman. Dan oleh karena itu saya manfaatkan ya agar bisa lebih bermanfaat ya teman-teman. Tentunya kita ketika kita memanfaatkan lahan seperti ini kita tidak ada uang sewa ya, karena ini juga sangat bermanfaat sekali bagi penyadap karena jadi lahannya bisa bersih, kemudian rapi juga teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman semua, mari kita sebelum berternak siapkan bank pakan ternaknya ya teman-teman. Siapkan bank pakan ternaknya agar ketika kita nanti memiliki ternak banyak itu bisa tidak keteteran ya. Dalam artian ketika kita punya bank pakan ternak banyak itu, kita bisa bikin stok pakan ya. Entah itu dengan cara silase, dengan cara fermentasi, ataupun dengan cara yang lainnya. Tentunya itu sangat bermanfaat dan sangat membantu kita ya teman-teman. Kemudian buat teman-teman semua yang mungkin ya teman-teman ada lahan seperti di daerah saya ya, entah itu lahan karet atau pinus atau jati ataupun yang lainnya, selama di bawahnya itu tidak kurang efektif atau kurang bermanfaat lahannya, maka bisa dimanfaatkan teman-teman. Nah kayak gini kita lihat ya teman-teman, jadi lahan ini tuh kurang sekali perawatan ya, dan ketika kita bersihkan itu enak gitu dilihat teman-teman. Ini sudah kemarin saya bersihkan, kemudian sisa-sisanya saya buat sengkedan seperti ini ya. Tujuannya nanti agar sengkedan ini itu bisa jadi pupuk ya, pupuk untuk tanaman odot ataupun pacong saya ya. Jadi nanti niatnya di sini saya membuat atau menanam rumput odot ya teman-teman. Di sini nanti akan saya tanami rumput odot full. Dan video ini tuh saya buat itu ketika musim kemarau kemarin ya teman-teman. Mohon maaf belum sempat upload ya, karena memang kesibukan yang tidak bisa dipungkiri ya teman-teman. Nanti saya rencana sampai situ teman-teman. Nah sampai ujung sana akan saya bersihkan semua, karena ini memang lokasinya sangat strategis ya. Jika kita lihat cahaya pun sangat bagus ke sini, sinar matahari sangat bagus, dan ini sangat berpotensi sekali untuk dimanfaatkan lahannya untuk kita menanam rumput-rumputan ya teman-teman. Dan lihat, nah semak belukar seperti itu ya teman-teman ya, itu sangat mengganggu sekali untuk penyadap ya teman-teman. Dan itu adalah getah pinus ya yang disadap oleh para penyadap. Jadi di sini saya meminta izin sudah, karena menurut saya ini bagi saling menguntungkan ya. Saya juga untung tidak perlu mengeluarkan biaya sewa, kemudian dari pihak penyadap juga diuntungkan karena memang tidak perlu membersihkan lahan ini, menyuruh orang dan juga mengeluarkan ongkos ya. Tentunya di sini saya yang mengeluarkan ongkos ya. Mungkin teman-teman semua yang ingin memulai bisnis peternakan ya, di sini saya juga seorang pemula yang ingin terjun ke dunia peternakan ya teman-teman. Karena itu saya siapkan dulu
cabang pakan ternaknya ya, agar ketika nanti saya sudah punya ternak, sudah punya modal, saya sudah tidak bingung lagi tentang pakan apa yang akan saya berikan ke hewan ternak saya ya, baik itu sapi ataupun kambing. Jadi mungkin teman-teman semua bisa mencontoh ini ya teman-teman, bisa mencontoh yang saya lakukan ini. Dan kita lihat sejenak sini. Nah, ini adalah tanaman saya 6 bulan yang lalu ya teman-teman. Ini 6 bulan yang lalu belum sempat saya panen sama sekali. Jadi memang tunasnya juga belum banyak ya. Nanti ketika dipangkas itu biasanya tunasnya itu tumbuhnya lebih banyak ya teman-teman. Nah, itu yang baru saya tanam hari kemarin. Dan kemudian di tengah-tengahnya ini, di sengkedan ini saya tanami singkong karet ya teman-teman. Singkong karet agar bermanfaat juga ya. Jadi tidak ada lahan yang tidak terpakai, semuanya itu lahan terpakai. Dalam artian walaupun sengkedan seperti ini, saya bisa manfaatkan lagi. Dan ini yang sudah saya tanam hari kemarin ya. Ini saya tanam hari kemarin, tapi memang karena musim kemarau jadi pertumbuhannya agak sedikit berbeda ya teman-teman. Dan seperti biasa di sini setiap sengkedan saya tanami singkong karet ya. Ini produktivitasnya itu cukup tinggi teman-teman, dan masa panennya juga cukup cepat. Ini juga bisa dijadikan solusi. Dan itu nanti saya akan rencananya akan saya tanami juga di sebelah kanan saya yang sedang dibersihkan ya teman-teman. Nah, saya bikin sengkedan seperti ini nanti tujuannya agar bisa jadi pupuk juga ya. Karena kalau misalnya kita dibakar itu kan sangat berbahaya, mungkin bisa menyebabkan kebakaran di hutan ya. Makanya saya kumpulkan saja buat pupuk ya teman-teman. Dan kebetulan di sini saya dibantu oleh teman saya dan juga sedulur saya ya, untuk proses pembukaan lahan ini ya, karena memang medannya sangat berat, sangat ekstrim juga. Saya tidak mungkin sendirian ya. Dan di sini tetap utamakan safety ya teman-teman. Kalau bisa kita pakai sarung tangan, pakai baju panjang, pakai celana panjang, sepatu juga ya teman-teman. Hati-hati karena mungkin dalam membuka lahan baru ini memang banyak sekali hewan-hewan yang membahayakan ya, misalnya ular ataukah apapun yang lainnya. Jadi tetap semangat, intinya semangat, pantang menyerah, dan jangan selalu berpatokan pada modal ketika kita ingin memulai sesuatu. Selama kita ada keinginan, 1001 cara untuk mencapai apa yang kita inginkan. Saya juga nggak punya modal, makanya saya buka lahan. Ongkos kayak gini kan tidak terlalu mahal teman-teman. Walaupun saya mungkin belum bisa beli kambing banyak, tapi setidaknya saya sudah bisa memulai untuk menghasilkan produktivitas rumput yang tinggi ya. Dan ini proses pembersihannya. Sebenarnya ketika kita membersihkan seperti ini itu kita bisa juga kita semprot dulu ya teman-teman. Kita semprot pakai obat, itu malah lebih cepat ya teman-teman. Kita semprot pakai obat, semprot semua, terus setelah disemprot kita diamkan selama kurang lebih 1 minggu. Habis itu kita babat seperti ini ya, pakai alat manual ini ya. Itu malah lebih efektif ya, lebih efisien juga. Tapi di sini saya kemarin memang nggak ada waktu untuk nyemprot ya, jadi saya langsung saja ya. Seperti ini teman-teman kondisinya ya. Saya tidak punya lahan banyak, saya juga tidak punya ladang yang luas, saya juga tidak punya uang untuk menyewa lahan, tapi saya punya kemauan besar untuk mewujudkan apa yang saya impikan.
ya kayak gini. Saya harus pintar-pintar bisa memanfaatkan lahan yang ada ataupun lahan yang memang kurang produktif menjadi lebih produktif. Seperti itu intinya teman-teman. Karena saya tidak memiliki modal, ya saya berusaha untuk memiliki mental ya teman-teman. Jadi mungkin seperti itu dulu ya teman-teman video dari saya. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Dan buat teman-teman semua yang mungkin di rumah berpotensi di daerahnya untuk membuka lahan untuk ternak kayak gini, silakan teman-teman. Kita jangan pernah malu untuk melakukan suatu hal apapun selama suatu hal yang kita lakukan itu halal dan tidak merugikan orang lain. Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur teman-teman. Jaga kesehatan selalu, jaga imunitas tubuh selalu, karena sekarang kesehatan itu sangat mahal dan sangat berharga, tidak dapat digantikan dengan uang ataupun yang lainnya. Oke, dan jangan lupa untuk bantu saya mendukung channel YouTube saya dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman, agar saya bisa lebih bersemangat untuk menyajikan informasi tersebut.